Bikius tam no utahoy tam. Asami bikliw ang tahang puso sa iahoy. Yan nanti ahoy. Kami tuktuk kau nak nang napa. Itu hari terus. Baik Pak Mama, para tamu hadirin yang kami banggakan, hari ini patut kita bersyukur karena kita didatangkan oleh yang terhormat Bapak Dewan Religius Uspuna untuk menyampaikan, kita dapat menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih karena lewat komunikasi Ibu Eti dan kita bisa ketemu hari ini di sini untuk saya bisa melakukan reses. Reses ini ya banyak yang dengar reses. Ya, ada yang bikin reses, ada yang cukup ketemu cerita-cerita. Tapi reses ini pada intinya adalah bahwa wakil rakyat, yaitu DPR, dapat ketemu dengan konstituen, dengan masyarakat dalam daerah pemilihan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Karena ada perencanaan pembangunan yang dia kalau secara untuk yang mau menyampaikan pikiran, pendapat, silakan. Sekarang saya langsung saja supaya kalau ada yang mau, karena saya belum kenal semua, karena semua juga belum kenal persis saya, jadi saya datang ini sekaligus perkenalan. Jadi saya itu nanti yang mau sampaikan pendapat bisa sebut nama supaya kita bisa tahu. Baik, silakan. Terima kasih Bapak. Yang kami mau sampaikan di sini adalah bantuan dari pemerintah ke masyarakat dalam hal ini Penjai. Ya. Banyak bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang mendapat mesin jahit, mesin obras. Kenyataannya tidak dipakai, Pak. Ini bukan laporan, tapi kelihatannya tidak pas dengan niat orang, sehingga barang-barang itu disimpan saja, tidak digunakan. Padahal ada kami penjahit-penjahit yang butuhkan hal itu. Sepertinya kurang pas bantuan ini. Jadi bukan laporan, tetapi ini yang kami tahu dan kami lihat yang masih kepala bahwa barang-barang ini tidak digunakan, disimpan saja. Padahal dikasih kursus hanya 1-2 bulan. Penjahit kalau dia kursus 1-2 bulan, apa yang dia tahu Pak? Seperti lihat kabar orang sekolah pertanian itu harus disesuaikan juga dengan prakteknya, bukan ilmu saja. Nah kalau penjahit hanya dia kursus lalu tidak praktek Pak, masa dia tahu Pak? Itu barang disimpan saja sampai jadi besi tua. Padahal orang lain ada butuh. Dari kami mama-mama di kelompok Melati dan kelompok Mawar ini, sebelum kami bentuk kelompok aksar fungsional, kami sudah ada dalam kelompok bertani Bapak. Tapi kami di sini ada mengalami kendala seperti di musim kami kerja pada musiman, hanya kami pakai air tadahan saja. Karena selanjutnya bulan Mei, Juni, Juli ke atas itu kami sudah keolahan karena kekurangan air. Jadi kami usul supaya kalau bisa kami dapat seperti bak tanam, bantu kami seperti bak tanam atau fiber supaya kami bisa dari air untuk tampung kami lanjut pekerjaan atau terpal. Kami minta supaya diperhatikan seperti
alat-alat seperti kultivator, karena kami mama-mama semua yang kerja Bapak. Tapi kami kerja hanya di musim hujan seperti ini yang kami kerja. Seperti sayur-sayuran ini, kol, sayur kangkung, tomat, semua kami kerja Bapak. Tapi kami kekurangan di alat-alat, terus ini air. Kami hanya Saya pada tahun 99 kami dari Timur sampai di sini. Kami daftar di sosial, tapi setelah kami daftar, orang datang foto rumah dan sebagainya. Tapi setelah itu kami tidak mendapat bantuan seperti rumah dan sebagainya. Jadi setelah mereka daftar dan daftar rumah, orang lain yang bukan orang Timur itu yang dia memperoleh rumah. Nah itu yang mungkin saya minta Bapak, orang yang bukan Timur tapi dia dapat rumah. Tapi kami punya kelengkapan tapi terakhir saya pribadi tidak dapat rumah. Itu yang saya tanya. Yang sekarang juga kita anak-anak yang sementara ini dia menamatkan studi pendidikan guru dan sebagainya. Tapi sampai sekarang juga mungkin sementara dalam perjalanan kita. Jadi saya hanya sebagai tokoh di sini, masyarakat di sini, hanya penyampaian saja dan mungkin Pak Usunan bisa tahu juga karena ini mungkin sudah di permukaan menyangkut air minum. Di sini ada berapa puluh, kita masuk Pak Thomas dari Pohon juga. Kami tidak dapat air, akhirnya kami pakai tangki kompetisi sendiri karena bondel putus. Jadi saya ini cukup itu yang masuk di atas bilang cabut uang saja. Cabut uang ini mungkin ada berapa puluh kakak veteran bercabut tapi tidak cabut sampai hati. Jadi itu sebagai pertimbangan anggota dewan kira-kira bagaimana karena bondel tidak jalan dan kami tidak dapat air, kami pakai tangki airnya. Kami menyesal dan kami bilang cabut uang saja, tapi pemerintah daerah mungkin merasa rugi, ini tidak cabut berapa puluh kakak. Nah, itu sebagai pertimbangan. RT mana Bapak? RT 01 sampai sekitar sini juga. 123. Saya Bapak, ini pengaduan dari kami. Mungkin tadi Bapak datang di sini jalan kami di sekitar sini kami sudah mengeluh terlalu lama. Sebelum saya datang di Oikamusa sini juga, selagi saya masih di Eko buat ini rumah dari tahun 2005, itu saya datang sampai di sini juga saya mengeluh menyangkut jalan tidak ada. Mungkin tadi Bapak datang itu jalan tersendat-sendat karena jalan. Ini saya minta dari ini pemerintahan desa juga tidak ada yang jawab, dari DPR juga tidak ada, dan saat ini juga kami mengadu karena orang di sini tidak mau kasih kami jalan. Nah kami terlalu di tengah-tengah sini, kalau kami mau membangun juga tidak bisa karena kota mau turun juga, mau kasih turun bahan juga tidak bisa. Kalau untuk jalan yang masuk di saya ini swadaya Bapak, ini swadaya sendiri bukan, tapi yang saya swadaya ini juga bukan ini apa, saya bayar orang. Ini saya omong terus terang Bapak, saya terbuka karena saya pun jalan saya potong ini saya bayar 1 juta baru orang bisa pukul kasih saya batu. Jadi ini mungkin kami punya pengaduan untuk kami semua di sekitar sini ini. Nanti kalau bisa Bapak tolong perhatikan kami. Terima kasih Bapak. Kalau saya mau usulkan nama-nama, pasti saya usulkan nama yang dekat dengan saya. Jadi entah dia mau tahu kok tidak kan itu sepo orang saya mesti usulkan.
Jadi kalau nanti Bapak Nat tidak dekat dengan saya, biar Bapak Nat bisa menjahit, saya tidak akan kasih masuk. Karena memang itu memang sudah begitu secara politik. Ya. Tetapi tujuannya adalah bukan kasih untuk bikin jadi barang rongsokan di rumah. Harusnya setelah ikut pelatihan walaupun hanya 10 hari, setelah itu harus dikembangkan. Tidak boleh simpan saja. Karena apa? Dari sekian ratus ribu rakyat TTS, 478.000 rakyat TTS, mungkin ada 10 yang terpilih untuk ikut pelatihan. Maka harus berbahagia, harus bisa memanfaatkan itu secara baik. Tetapi kalau nanti belum, kalau di tempat di mana saya biasa reses dan ada orang-orang kami yang telah kami rekomendasi jalan desa, maka harus dana desa yang masuk. Jadi ini ada dia punya status jalan. Ya, tidak bisa kita anggarkan. Kita niat baik, tapi kalau status jalannya bukan kabupaten atau itu status jalan dia non status, tidak kabupaten, tidak desa, maka kita bisa anggarkan. Kalau tidak ya kami tujuan baik, mama dong jalan di jalan baik, maka kami yang ada di white team. Karena memang dia punya cerita begitu. Jadi ada dia punya jalur perencanaan pembangunan, ya ada dia pun. Tapi kalau yang untuk begini, untuk jalan datang di sini ya nanti kalau ini saya di Tubuhue, nanti kami ada bocor jalan yang menghubungkan Tubuhue, Usapi ke Hane. Itu ada beberapa titik yang rawan. Itu sudah kami perjuangkan, tapi mungkin 2023 atau mungkin 2024 baru bisa dikerjakan. Sehingga ada titik-titik yang rawan, saya bilang nanti kita cor saja. Saya bantu pasir, semen, terus Bapak Ibu siap tenaga, kita cor saja. Saya yang bantu Depok Alat. Sama dengan ada kalau Bapak Mama ke arah Niki-Niki, ada di Bapak Telan di pinggir jalan dekat Supul itu, saya punya baliho ada di situ. Bapak tua tidak kasih turun karena itu jalan bertahun-tahun tidak pernah ada yang perjuangkan. Tapi tahun lalu saya turun, saya bilang kalau semua siap kerja, bilang siap. Saya kasih turun pasir, semen, kami kerja rame-rame di situ, rawat di situ, dan bahkan kepala desa pergi waktu kerja setiap desa. Saya ada kerja jalan di sini betul-betul satu. Biar datang beliau bilang, Bapak saya juga sudah beberapa kali di sini. Kenapa Bapak pun hak anggaran? Sebelum saya berbicara, saya tanya dulu Bapak. Ini usul ini ada di luar dapil Pak, bisa Bapak? Di luar Boleh. tentang pembangunan. Boleh. Makasih. Mengenai pembangunan jalan dari Hamimbaki ke Nete, kami kampung di sana Bapak. Kobekaki. Bupati ke bupati sepertinya tidak melihat ini jalan. Saya dengan masyarakat kami bilang begini, kalau hal ini mau ketut mau pernyataan, kalau saya dan mau kitlangan, kalau hal ke Amerika matu ni kenit ke fibialannya. Jalan dari Nelete Hamimbaki terus Kobekaki terus si pos 2 Bapak, itu dekat dengan Bespa. Nah, ini yang kami dengan saya kadang-kadang pikir kami sepakat dengan masyarakat. Kalau hari ini menamor pernyataan saya bupati dan mai kita karena di bupati saya mengenal sekini sudah ada ini Bapak yang kami usul. Ini jalur apa dia jalur kabupaten atau status kabupaten atau provinsi, kami tidak tahu. Nah kami masyarakat tidak tahu status Bapak. Ada maka magno, nah kena fenek, itu na fenek, nah pakai status lagi. Terima kasih untuk perjuangan Bapak, di mana Bapak memperjuangkan kami sebagai tenaga pendidik PAUD, sehingga dalam tahun 2023 ini kami diperjuangkan. Dan harapan kami untuk setelah Bapak keluar dari sini, dari tempat kami, kami minta supaya Bapak tetap memperjuangkan kami sebagai tenaga pendidik. Kalau masih ada peluang di
di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Baik terkait dengan pemberdayaan pemuda, di sini dapat Bapak lihat sendiri terkait dengan persepsi atau aktivitas pemuda setiap hari, yaitu di mana dapat Bapak lihat sendiri pemuda setiap hari hanya melakukan aktivitas kalau bukannya terkait ojek atau bisa duduk bersama, yaitu pasti ada sebotol dua botol di sini, yaitu tidak ada kreativitas ataupun inovasi. Disayangkan, oleh karena itu kami minta kepada Bapak selaku Wakil Ketua DPRD untuk bagaimana inovasi, yaitu terkait maupun penelitian ataupun dengan pemberian alat bantuan seperti contohnya dalam usaha mikro, jual ikan begitu Bapak, atau yang di sini yang saya ingin bicarakan itu terkait dengan pemuda-pemuda, yaitu terkadang mengikuti event-event, mereka sering terbentur dengan baik itu kostum maupun dengan anak untuk sehingga saya selalu Bapak. Terima kasih. Pemuda rayon Renunu, khususnya rayon kami, karena kebetulan saya sebagai ketua pemuda di tempat ini Bapak, saya melihat bahwa banyak potensi dari adik-adik yang ada di dalam rayon, tetapi tidak ada yang memfasilitasi. Jadi yang saya minta, saya tidak minta banyak-banyak Bapak, saya hanya minta kalau bisa Bapak lihat kotor dan bola voli 1 dan net 1, itu sah Bapak. Terima kasih Bapak. Dari kelompok tamu dan penakluan, kami minta bantuan. Sudah dikumpulkan. Nama yang ketua langsung kok. Bapak tua. Bapak tua itu nama. Dia kamu Pak. Terima kasih. Nomor HP-nya. Nomor HP-nya 985 333. Kredit di bank. Kalau yang begitu-begitu Bapak laporkan. Kalau dua tahun lalu itu masalah kredit bank dan pinjaman para pensiunan, waktu itu saya yang tangani. Waktu itu semua pensiunan datang ke kantor, akhirnya bank mana kami panggil semua pimpinan bank datang di DPRD, datang klarifikasi semua. Jadi kalau hal-hal yang begitu Bapak jangan, kalau rasa dirugikan harus ada pengaduan Pak, sehingga kita bisa panggil untuk klarifikasi. Karena DPRD mengawasi semua, mau bank, mau PLN, mau apapun, DPRD fungsi pengawasan melekat. Pengawasan secara politik Bapak. Jadi kami tetap panggil untuk bisa ada klarifikasi sehingga masyarakat tidak dirugikan soal ini. Nah terhadap ini saya tidak mau ulas lebih jauh, tapi nanti kalau Bapak ada data, nanti Bapak kirim ke saya dia punya data saja. Kita panggil bank di kantor untuk klarifikasi soal ini. Kalau ada memang masyarakat dirugikan soal ini. Yang berikutnya dari Ibu Tenor, ini untuk perjuangannya kita tetap berjuang. Untuk tahun 2023 hasil komunikasi kami terakhir adalah khusus untuk guru PAUD non formal, itu nanti setelah dilihat semua formal yang sarjana itu